Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat teman-teman. Seperti biasa, kita kembali akan mereaksi video-video yang sangat menarik, yang menghibur dan juga memberikan sedikit informasi buat kalian semua tentunya teman-teman. Dan kali ini saya ingin akan mereaksi videonya dari channelnya Jelajah Bumi teman-teman, karena kita tahu channel ini selalu memberikan informasi atau sedikit pengetahuan ya buat kita semua teman-teman di berbagai belahan bumi ini ya. Dan kebetulan kali ini kita akan mengulas sedikit pengetahuan kita tentang negara Arab Saudi teman-teman, yang dimana di sana sudah melakukan banyak sekali perubahan ya, karena kita tahu sendiri Saudi merupakan tempat yang memiliki kawasan gurun yang sangat luas ya teman-teman, dan di sini ada disebutnya perubahan dari sektor gurun yang mereka ubah menjadi sebuah lahan pertanian teman-teman. Seperti apa informasinya nanti kita lihat bareng-bareng, tapi sebelum ke videonya seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Hey, Oke teman-teman, gak usah banyak buang waktu lagi, kita langsung aja lihat videonya. Mengubah gurun menjadi perkebunan subur. Mengubah gurun menjadi perkebunan subur ya teman-teman. Menduduki peringkat ke-13 sebagai negara terluas di dunia. Wilayah ini didominasi oleh 95% gurun pasir. Sebuah tempat yang secara logika dianggap tidak begitu sempurna untuk bercocok tanam. Namun berkat teknologi yang ada, semua anggapan itu dapat terbantahkan. Dan inilah cara Arab Saudi menyulap gurun gersang yang luas di negaranya menjadi sebuah lahan perkebunan subur dan hijau. Jadi 90% ya teman-teman, Arab Saudi ini yang merupakan kawasan bergurun ya teman-teman. Berarti hanya 5% yang digunakan sebagai tempat kawasan perhunian ya penduduk teman-teman. Sangat sedikit sekali ya, berbeda dengan negara kita ya tentunya teman-teman. Kita lanjut lagi ke videonya. Arab Saudi merupakan salah satu negara kaya dengan hasil minyak berlimpah. Bahkan negara ini masuk dalam jajaran teratas negara pengekspor minyak terbesar di dunia. Meski unggul dalam urusan tambang minyaknya, nyatanya Arab Saudi memiliki kelemahan di sektor lain, yakni minimnya lahan subur yang dapat digunakan untuk bidang pertanian. Arab Saudi terkenal sebagai sebuah negara yang mempunyai banyak kawasan gurun. Meskipun di bagian barat dayanya terdapat kawasan pegunungan yang berumput dan hijau, namun tetap saja sebagian besar wilayah Arab Saudi merupakan gurun pasir. Mendapati kondisi ini, Arab Saudi tentu tidak begitu saja berpasrah dengan keadaan. Mereka berinovasi dengan mengubah gurun tandus menjadi lahan perkebunan yang subur dan hijau. Tercatat dalam 60 tahun terakhir, Arab Saudi telah berhasil mengubah 24.000 km persegi lahan gurun tandus menjadi area yang subur. Bahkan, luas gurun yang sudah disulap menjadi lahan hijau ini hampir 40 kali lipat dari luas Jakarta. Alhasil, dengan luasnya perkebunan yang mereka miliki, negara gurun ini mampu mengekspor berbagai hasil pertanian. Keren ya teman-teman, berarti sudah lama ya mereka membuat project ya untuk merubah area gurun menjadi sebuah lahan pertanian teman-teman. Bahkan hampir 4 kali lipat lebih besar dari ibu kota negara Indonesia ya, Jakarta teman-teman. Dan sekarang mulai mereka bisa mengekspor hasil pertanian tersebut. Luar biasa sekali ya, yang dimulai dari gurun dan kemudian berubah menjadi lahan pertanian, dan mereka bisa menjual teman-teman ke luar negara ya.
Keren sekali kan, kita mah di sini banyak segala apa ada kan kalau masalah pertanian teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi videonya. Dalam penerapannya, lahan-lahan pertanian di tengah gurun dibuat dengan membentuk sebuah lingkaran besar dengan diameter mencapai 1 kilometer. Lingkaran hijau berjumlah ribuan ini menghasilkan pemandangan yang luar biasa di tengah gurun yang luas. Bentuk lingkaran dibuat bukan tanpa sebab dan tujuan. Lahan dibentuk seperti ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses irigasi dan pengairan. Untuk mengembangkan pertaniannya, Arab Saudi menggunakan teknologi Center Pivot Irrigation atau teknologi irigasi poros tengah. Sebuah metode irigasi tanaman di mana peralatan berputar di sekitar poros dan tanaman disiram dengan alat penyiram. Roda yang berputar di sekitar titik pusat berguna untuk mengontrol kecepatan penyemprotan air, pupuk, dan pestisida yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman pada lahan sehingga bisa lebih efisien. Dengan cara ini, beragam tanaman seperti gandum, jagung, kentang, dan sayuran dapat tumbuh dengan baik, bahkan di daerah gurun kering seperti di kawasan Arab sekalipun. Oke, kita stop dulu di sini teman-teman. Ya, dari mulai proses hampir 60 tahun ya teman-teman mereka melakukan inovasi seperti ini yang kemudian akhirnya mereka sekarang sedikit mengurangi kebutuhan dari pangannya ya teman-teman, dan karena mereka bisa menghasilkan sendiri dengan cara merubah gurun menjadi sebuah lahan pertanian teman-teman. Kita lanjut lagi ke videonya. Teknologi irigasi poros tengah ini ditemukan pertama kali pada tahun 1947. Teknologi irigasi poros tengah adalah opsi irigasi yang menguntungkan secara teknologi karena memiliki kinerja yang sangat tinggi dan presisi. Dalam perkembangan irigasi saat ini di seluruh dunia, poros tengah banyak digunakan. Sistem irigasi poros tengah pada dasarnya terdiri dari pipa yang dilengkapi dengan roda. Poros irigasi yang diposisikan di tengah ladang memungkinkan seluruh sistem berputar di sekitar titik pusat gravitasinya. Outlet sprinkler dipasang di atas pipa yang didukung oleh rangka baja di atas struktur menara. Setiap menara dipasang pada dua roda besar, biasanya berjarak sekitar 30-60 meter. Saat melakukan penyiraman lahan, roda akan berputar mengelilingi lahan mengikuti porosnya. Dengan cara ini, semua menjadi lebih mudah, dan setiap jengkal lahan yang sangat luas dapat terjangkau dengan air tanpa terlewatkan satupun. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem irigasi poros tengah telah berkembang pesat di seluruh dunia karena kemampuannya untuk menerapkan air dengan cara yang sangat efektif. Keuntungan lain dari sistem irigasi poros tengah adalah bahwa mereka membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja dan memberikan pupuk yang larut dalam air dengan biaya yang efektif di berbagai kondisi tanah, tanaman, dan topografi. Di Arab Saudi, sekitar 2/3 dari semua daerah irigasi menggunakan sistem irigasi poros tengah. Dengan menggunakan sistem irigasi poros tengah, petani Arab Saudi telah berhasil menggunakan tanah berpasir untuk mendukung proses pertanian di lahan marginal yang tidak dapat diairi dengan sistem permukaan. Selama 3 dekade terakhir, sebagian besar wilayah gurun Arab Saudi telah berubah menjadi lahan pertanian irigasi intensif. Untuk mengairi lahan pertanian ini, tentu Arab Saudi tidak bisa mengandalkan air hujan, sebab curah hujan di area ini sangatlah minim. Satu-satunya cara yang paling mungkin adalah dengan menyedot air tanah yang berada jauh di bawah gurun. Air-air tersebut ditambang dari kedalaman hingga 1 kilometer, lalu dipompa ke permukaan dan selanjutnya didistribusikan ke tanaman melalui pipa irigasi poros tengah. Air didistribusikan ke lahan pertanian berbentuk lingkaran yang sangat luas dengan diameter mencapai 1 kilometer. Dukungan dan insentif pemerintah kepada petani membuat pertanian Arab Saudi semakin maju dan berkembang.
Alhasil, saat ini tak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, Arab Saudi juga mampu menjadi negara yang mengekspor bahan pangan ke beberapa negara lain. Tercatat, beberapa tahun terakhir, produksi gandum Arab Saudi mencapai 700.000 ton, 634.000 ton semangka, 482.000 ton kentang, 312.000 ton tomat, dan 115.000 ton mentimun. Arab Saudi juga mengekspor sekitar 1,54 juta ton kurma pada tahun 2021 dan berhasil menempatkannya sebagai peringkat 1 negara penghasil kurma, mengalahkan Mesir. Singkatnya, kegigihan Arab Saudi dalam menyulap gurun menjadi lahan hijau produktif merupakan suatu langkah luar biasa di bidang agrikultur. Sebagai negara dengan banyak gurun dan minimnya lahan pertanian subur, tak membuat Arab Saudi tertinggal dalam urusan bercocok tanam. Dengan usaha yang keras, kini mereka mampu membuktikan bahwa kekurangan yang dimiliki bukanlah suatu penghalang untuk mencapai kesuksesan. Oke teman-teman, itu dia tadi videonya ya, informasi yang sangat bermanfaat ya bagi kita semua teman-teman. Jadi kita mendapat lagi pengetahuan yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran ya teman-teman, karena bagaimanapun negara Arab Saudi merupakan negara yang memiliki kawasan gurun yang paling luas teman-teman. Hampir 90% itu gurun semua teman-teman, dan hanya ditempati 5% untuk penduduk ya teman-teman, untuk kehidupan sosialnya. Dan tadi dibilang 60 tahun terakhir Arab Saudi sudah melakukan progres seperti ini ya untuk penghijauan area gurun-gurun, karena di sana sangat kekurangan sekali ya untuk lahan pertaniannya. Jadi mereka menyulap lahan gurun menjadi lahan pertanian dengan cara sistem membuat lingkaran ya teman-teman. Lahan pertaniannya disebutkan lahan pertanian poros tengah teman-teman ya. Dan sampai sekarang mereka bisa mengekspor akhirnya ke luar negara, di berbagai negara ya teman-teman, ke berbagai negara tentunya. Dan kita sebagai warga negara Indonesia tentu harus bangga dengan negara kita, karena kita sudah diberikan segala hal yang kita butuhkan ya teman-teman. Karena alam kita menyediakan semua hal, dari lahan pertanian, perkebunan, peternakan, bahkan tambang dan sebagainya ya. Kita sangat kaya sekali dalam hal-hal sumber daya alam ya tentunya teman-teman, dan kita sepantasnya harusnya saat ini kita menjaga dan mengembangkannya. Oke teman-teman semua, itu dia tadi video reaksinya. Semoga kalian semua terhibur dan menjadi wawasan baru buat kalian semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.